Tema hari ini membahas tentang New Year, New Spirit. Ya, tahun baru, semangat baru. Bukan roh baru ya, spirit. Nah, semangat baru. Ya, tahun 2023. Nah, satu ayat saja yang kita baca karena kita lebih membahas pendalaman dari temanya, ya. Yeremia 29 ayat 11 ini ayat yang sangat populer di kalangan anak-anak muda gereja. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, masa depan kita penuh harapan di dalam Tuhan. Amin. Ya, yang mengamini ayat ini boleh angkat tangan. Ya, amin. Luar biasa ya. Banyak yang senang ayat ini, tapi banyak yang nggak tahu latar belakang ayat ini. Ya, ayat ini bukan sekedar Tuhan menjanjikan masa depan. Wah, enak, masa depan saya pasti aman di tangan Tuhan. Konteks ayat ini berbicara tentang bangsa Israel sedang dalam pembuangan. Mereka sedang menjadi tawanan di negeri asing, di Babel. Dan sebagai tawanan yang dijajah, maka mereka rindu untuk lepas daripada penjajahan. Karena sesuai dengan undang-undang dasar, ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya. Jadi itu adalah suasana batin dari setiap bangsa yang sedang dalam penjajahan. Ya, walaupun itu tertulis dalam undang-undang dasar negara kita baru tahun 1945. Tapi semua orang dijajah pasti pemikirannya sama. Ingin lepas. Mereka ingin cepat-cepat, jangan lama-lama dong. Ya, nggak enak dijajah itu. Tetapi di ayat 10, satu ayat sebelum ini, Tuhan bilang, sampai genap 70 tahun kamu di pembuangan, baru kamu akan dilepas. Lalu muncul ayat ini. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ini belum, masa depan itu maksudnya apa? Lepas dari pembuangan itu. Mereka bisa kembali ke negerinya. Jadi belum terpikir hebat nanti saya jadi orang sukses. Ini simple sekali. Bahwa bangsa Israel akan lepas dari pembuangan. Setelah 70 tahun, nah ini belum selesai. Jadi harus tuntas dulu, Tuhan udah planning semua. Ya, maka seringkali yang menjadi rancangan Tuhan beda dengan rancangan manusia. Kalau kita yang merancang pasti semuanya kita maunya bagus. Ya, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Bahkan kita berharap Tuhan harus bantu rencana saya supaya berhasil. Ya, nah jadi kita harus tahu konteksnya bahwa bangsa Israel sedang susah. Ya, tapi Tuhan suruh mereka harus genap dulu 70 tahun di tanah pembuangan. Which is nggak enak. Ya, di tanah pembuangan nggak mungkin enak ya, di negeri orang. Ya, kita merantau di negeri sendiri aja udah susah. Ya, misalnya kita kuliah ke kota lain, entah yang dari Kalimantan ke Jakarta atau dari orang Jakarta kuliah ke Jogja atau ke provinsi lain aja udah nggak gampang. Ya, datang minta anterin orang tua kadang-kadang, cari kos-kosan. Wah, banyak yang harus di-adjust. Nggak gampang. Apalagi kalau di negeri orang. Apalagi kalau di negeri orang itu sebagai tawanan. Waduh, lebih ribet lagi. Ya. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan tahu istilahnya, Tuhan kalau bahasa kekiniannya, saya itu lebih ngerti daripada kamu. Ya, kamu tahu apa dibandingkan saya, itu kata Tuhan. Maka umatnya mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti planning yang Tuhan tetapkan untuk setiap orang. Ya, pribadi lepas pribadi. Rencana Tuhan bagi setiap kita beda-beda. Ya, beda-beda. Nah, kita memikirkan New Year, apa makna New Year? Saya pikir ini gampang sekali ya, semua juga ngerti, no debat ya. Ya tahun baru, memasuki tahun yang baru setelah 365 hari di tahun
tertentu kita akan memasuki tahun yang baru, kecuali tahun kabisat. Ada 366 hari. Nah sekarang kita memasuki tahun 2023, ada kalendernya. Saya pikir ini nggak perlu dibahas, semua udah ngerti. Ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah New Spirit. Ya. New Spirit ini apa? Ya. Semangat baru kah? Roh yang baru kah? Atau apa? Oke, kita mungkin sepakati dulu. Ini artinya semangat, ya, semangat yang baru. Tapi semangat baru itu seperti apa? Semangat apa yang perlu diperbaharui? Ya, di sini multitafsir. Dan di sini yang mau kita pikirkan secara lebih mendalam. Ya, saya ingin membagikan beberapa statement. Ya, statement saya begini, tahun baru adalah keniscayaan. Ya, udah pasti, ditunggu nggak ditunggu, pasti ada tahun baru. Tapi semangat baru adalah pilihan. Ya, ada memasuki tahun baru, tetap loyo, bahkan lebih loyo lagi, lebih lemes lagi daripada tahun yang sebelumnya. Ya, tapi saya mau tambahkan lagi, ada lagi semangat saru adalah godaan. Semangat saru ini apa? Saru ini ya orang Jawa yang biasa ngomong, tapi ini sebenarnya kata dalam bahasa Indonesia juga, hanya jarang digunakan. Saru ini mirip sekali, ya, mirip sekali. Jadi kalau saya bilang semangat yang mirip dengan semangat yang sejati, tetapi tidak sejati. Nah ini yang paling bahaya. Ya, kita pikir udah benar, padahal nggak benar. Tapi nggak benar kita pikir benar. Wah itu yang susah. Ya, itu yang susah diperbaharui. Karena itu kita perlu mendalami apa yang dimaksud dengan semangat yang sejati. New Spirit seperti apa? Yang paling tepat, ya. Tidak berarti semangat yang lain salah, tapi yang paling tepat, yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Menurut penafsiran saya. Ya, nanti diskusi boleh, tapi nggak ada tanya jawab. Nanti diskusinya setelah ibadah. Ya, nah, saya ingin membagikan tentang teladan Yeremia. Kalau semangat di dalam pandangan umum adalah ya sifat yang maju tak gentar, istilahnya ya. Apapun kondisinya, sedang sedihkah, sedang senangkah, baru di PHK kah, atau kena pemangkasan gaji karena pandemi, susah ekonomi. Tapi tetap shalom, kalau di gereja shalom. Oh, apalagi kalau jadi greeter usher ya. Begitu nyampe pintu gereja langsung disetel diot. Udah senyum terus tuh. Biarpun gigi kering, tetap dia senyum. Lupa pakai lip balm, tetap dia senyum. Biarpun sariawan di dalam, tetap dia senyum. Apakah itu semangat yang sejati? Ya kalau kita sekolah kepribadian ya kayak gitu. Ya, no matter apapun yang kita alami, di depan orang kita harus tetap memberikan senyuman yang terbaik, wajah yang terindah. Karena itu banyak orang senang kalau datang ke gereja, apalagi kalau baru pertama kali datang ke gereja. Waduh disambut. Siapa yang baru pertama kali hadir? Waduh berdiri, orang tepuk tangan, disalam kiri kanan, depan belakang. Bahkan ada gereja-gereja tertentu, kalau baru pertama ibadah diajak makan. Ya saya pernah ngalamin, diajak makan senang banget. Ya, lalu bahkan hamba Tuhannya ngambilkan makan. Saya sampai terkagum-kagum, terheran-heran ngelihat. Kok ada gereja kayak gini ya? Pendetanya ngambilkan makan untuk jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di gereja tersebut. Wah, saya sampai heran. Ini yang seperti ini belum pernah terjadi. Ya, seumur hidup saya, mungkin teman-teman pernah ngalamin, tapi saya baru pertama kali waktu itu ngalamin. Saya takjub. Luar biasa hamba Tuhan. Ternyata itu SOP-nya. Ya, belum tentu kalau di kantornya dia begitu. Belum tentu kalau di rumahnya dia begitu. Tetapi kita sudah terbiasa bahwa untuk melayani customer, walaupun di gereja lah ya, usher greeter menganggap semua yang datang itu seperti customer. Maka harus dilayani sesuai SOP. Tetapi apakah sekadar wajah ceria, senyum yang manis itu adalah semangat yang sejati? Ya, coba kita pikirkan, kita renungkan, kita dalami. Ada orang yang memang secara kejiwaan, temperamen,
ya, ada yang bilang sanguinis, ada lagi yang bilang yang lebih modern, MBTI itu kan dibilangnya extrovert, ya, extrovert. Orang extrovert itu cenderung ceria, ya, cenderung ceria. Makin banyak orang tenaganya tambah terus, nggak capek-capek. Ya, dia capek baru kalau udah sendiri, baru dia langsung habis baterai. Ya, orang ekstrovert cenderung ceria. Apakah semangat baru di tahun yang baru itu kita harus jadi ekstrovert semuanya? Ya, karena temperamen itu bawaan dari lahir, dari sononya. Kita udah banyak dengar ya, Kak Fania, Kak Kenan, kan orang introvert katanya. Saya juga orang introvert, percaya nggak percaya, karena saya yang tahu diri saya. Saya dulu dari kecil kalau ada temannya kakak saya datang, saya ngumpet di kamar, nggak akan keluar. Kalau tamu belum pulang, saya nggak akan keluar. Ya, saya introvert, tapi karena pelayanan, mau tidak mau jadi harus meramah-ramahkan diri, padahal aslinya enggak. Ya. Nah, kita belajar dari teladan Yeremia. Yeremia juga bukan seorang yang cheerful, yang semangat, ya, waduh pokoknya paling aktif lah. Enggak. Tuhan sendiri yang mendatangi dia, dia pun bantah. Dia bilang, Tuhan, saya ini masih muda, saya ini enggak pandai bicara. Ya, Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau, bahkan perkataanku akan kutaruh ke dalam mulutmu. Sampai Tuhan yakinkan Yeremia sedemikian luar biasa. Artinya dari sananya pembawaan dirinya, Yeremia ini bukan orang yang percaya diri. Ya, bukan public speaker. Ya, tentu bukan orang yang dominan, yang gampang memberikan pengaruh kepada orang lain. Kan ada selalu orang-orang seperti itu. Dan itu bawaan. Ya, misalnya ada satu kelompok geng anak sekolah minggu kah, atau kelompok di sekolah, biasa ada yang otomatis itu yang sangat berpengaruh. Apa yang dia bilang orang dengar. Belum tentu dia juara kelas, belum tentu dia paling jago main basket, enggak. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang berpengaruh bagi orang lain dan cenderung didengar. Ya, itu bawaan. Orang-orang yang dominan atau orang koleris. Ya, tapi betapapun Yeremia aslinya kurang percaya diri, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Walaupun mungkin gayanya enggak berkobar-kobar, enggak spektakuler lah. Kalau sekarang orang panggung banget gitu, enggak. Ya, wah memang kita enggak pernah ketemu Yeremia, tapi saya bisa bayangkan. Kalau Tuhan ngomong langsung aja dia nolak-nolak karena merasa enggak bisa ngomong, masih muda. Ya, artinya apa? Ya dia orang yang bukan ekstrovert, dia pasti introvert. Yeremia ini. Dan dia kalau kita baca semua catatan di Yeremia maupun di kitab ratapan, karena Yeremia yang menulis kitab ratapan, namanya aja ratapan. Enggak ada ketawa-ketawa di situ, meratap semua. Ya. Dia sedih sekali, tetapi dia tetap melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya. Luar biasa. Ya, dia setia, dia terus melayani walaupun mungkin gayanya kalem, walaupun mungkin ngomongnya tidak fasih lidah, ya, tetapi dia terus melayani Tuhan dengan semangat dan konsisten sampai akhir. Walaupun Tuhan melarangnya menikah dan memiliki anak laki-laki dan perempuan. Ya, di pasal 16 ayat 1 sampai 2. Ya, kalau saya jadi Yeremia mungkin saya protes duluan ini. Ya Tuhan, kalau mau nyuruh pelayanan aja. Masa nikah dilarang? Bukankah itu adalah impian setiap pria? Ya, wanita juga dong. Ya kan? Banyak orang biasanya kalau masih remaja, muda, biasanya mimpinya pengen menikah. Kecuali kita udah usia 50 dan kita menemukan diri kita belum menikah. Ah udahlah, forget it. Nggak usah lagi diimpi-impikan. Umur saya tidak lagi mendesak untuk menikah. Ya, tetapi saya pikir semua orang akan kepingin menikah. Tapi Yeremia dilarang Tuhan. Ya, udah dia nggak pinter ngomong, disuruh Tuhan. Tetap pelayanan kamu. Habis itu kamu nggak boleh nikah. Ya, ditambah lagi nggak boleh punya anak, karena ada yang nggak nikah pun punya anak ya. Apalagi zaman sekarang banyak yang seperti itu. Ya, ada juga yang menikah tapi nggak punya anak. Ya, macam-macam. Nah ini Yeremia dua-duanya dilarang. Tidak boleh punya anak, tidak boleh menikah. Ya udah pasti kalau nggak boleh nikah, nggak boleh punya anak. Tapi dia tetap taat. Tetap taat. Bisa jadi ada pergumulan batin di dalam dirinya. Kok Tuhan tega benar sama saya ya? Udah saya nggak kepengen
melayani karena nggak pandai ngomong. Ini melayani bangsa yang tegar tengkuk loh. Bangsa Israel ini luar biasa. Ya, Musa aja dibantah. Siapa yang nggak dibantah? Di depan mata mereka Musa dipakai Tuhan, memiliki otoritas yang luar biasa. Tidak ada nabi yang seperti Musa yang mengalami hal-hal yang spektakuler yang Tuhan izinkan terjadi dan dilihat oleh bangsa Israel. Musa yang begitu kerennya aja luar biasa dibantah-bantah sama mereka, apalagi Yeremia. Ya. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Ya. Walaupun hanya penolakan dan niat jahat yang diterima Yeremia dari bangsanya. Bangsanya sendiri yang dikasihinya, dia menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel, nggak ada yang mau dengar. Ya. Coba kita pikir, saya sendiri kalau saya mengalami seperti Yeremia, mungkin saya resign ya. Udah capek-capek pelayanan, nggak boleh nikah lagi, nggak didengerin lagi sama bangsanya. Kalau kita melayani terus orang bertobat semua kayak Yunus kan, walaupun dia nggak mau, akhirnya dipaksa Tuhan, dia menyerukan pertobatan kepada bangsa Niniwe, bangsa yang bukan bangsa Israel. Percaya itu 120.000 orang di kota Niniwe. Lah ini Yeremia melayani kepada bangsanya sendiri, nggak ada yang mau percaya. Ya. Kalau kita mungkin kalau Yeremia istilahnya kalau kita lihat dengan kacamata kekinian, tiap mau tahun baru dia bikin resolusi. Aduh, saya harus memenangkan 2 jiwa tahun depan. Nggak ada, 0. Tahun depannya lagi, aduh kebanyakan kali 2 jiwa ya. 1 jiwa aja deh Tuhan, 0 juga. Ya, sangat mungkin dia mulai berpikir, kan Tuhan yang suruh saya ya. Dah, kenapa saya gagal? Ya kan? Karena kan kita selalu mengukur keberhasilan, kesuksesan dengan angka. Ya kan? Kita terima rapor, walaupun ada nilai deskriptif cerita, udah mulai bisa ini, mengerti konsep ini itu, tapi tetap nanti ujungnya ada angka. Ya, nilai ujian berapa? Ya ada di situ. Tetap angka. Ya. Maka Yeremia ini kalau diukur dengan angka, ya udah pasti gatot, ya, gagal total. Tetapi karena dia tahu Tuhan yang menyuruhnya, dia tetap semangat. Semangatnya mungkin nggak loncat-loncat, nggak guling-guling, salto-salto, ya, nggak melakukan hal-hal spektakuler. Tetapi dia dengan setia melayani Tuhan dengan keterbatasannya. Karena itu menjadi key statement, ya, semangat sejati bukan karena pembawaan diri, ya, bahwa kita memang orangnya semangat. Tetapi sebenarnya semangat sejati itu datang dari Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan dan harus digunakan bagi Tuhan. Ya, for the glory of God, soli Deo gloria. Dari Tuhan. Karena kalau hanya mengandalkan semangat diri, akan tiba saatnya kita lemes, kita kecewa. Ternyata kita semangat pelayanan, orang gak menghargai. Ya, kita udah tulus melayani, tahu-tahu disingkirkan. Ya, disingkirkan dari tempat pelayanan. Ada gak gitu? Ada. Namanya kita masih di dunia. Bisa kita kata-katain sama orang lain, akhirnya kita nggak dikasih pelayanan misalnya. Padahal kita tulus. Bisa nggak? Bisa. Pernah nggak terjadi? Pernah, bukan di sini tapi. Ya, namanya persaingan itu ada, bahkan di dalam gereja ada persaingan. Dan orang kadang setelah kecewa, mulai dia mundur. Ya, tadinya semangatnya berapi-api, apinya mulai padam, tinggal asapnya doang. Lama-lama asapnya juga hilang. Ya, lama-lama pindah ke toko sebelah, ya. Masih mending kalau ke toko sebelah. Bukan ke gereja lagi, dia udah ke tempat yang lain. Ya, kalau masih ke gereja lain masih mendingan. Ya. Ada yang undur, ada yang kecewa. Jangankan anak muda, hamba Tuhan aja ada, ya. Apalagi anak muda. Ya. Karena apa? Karena kecewa, merasa lelah, merasa tidak dihargai, ya. Itu kalau semangatnya dari semangat diri. Karena itu ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, maka kita terus meminta dari Tuhan dan Tuhan akan terus memberi. Ya, Tuhan akan terus memberi. Tapi tentu itu idealnya, ya. Idealnya seperti itu, tetapi jalaninya
Waduh, apa tadi kalimat dari siapa tadi? Cuy katanya ya. Masa tiap kalimat pakai cuy. Cuy, begini ya. Nah, kalau seseorang masuk ke suatu sekolah atau ke kampus atau ke satu perusahaan, maka orang tersebut entah dia siswa atau mahasiswa atau karyawan, apakah dia bisa memiliki target atau visi misi pribadi? Ya. Atau dia harus tunduk dan dengan kesadaran menjalankan visi misi organisasi? Ya. Coba jawab, Dubel nih biasanya mantap jawabannya nih. Kalau salah jawab bahaya loh, ini lagi ibadah ini. Dia harus mengikuti visi misi organisasi atau dia bisa punya visi misi pribadi? Sebenarnya kalau dari saya, visi pribadi itu perlu, karena kan kita pasti akan ada yang dicapai dalam hidup kita. Iya. Tapi ketika kita bergabung dalam suatu komunitas atau menjadi mahasiswa dalam suatu universitas, pasti kita akan mengikuti aturan yang ada. Kalau misalnya bertentangan, ya apa ya, kita coba diskusikan aja. Atau kita berusaha untuk menjalankannya secara, menjalankannya dulu. Kalau memang misalnya itu memang benar-benar nggak bisa kita jalankan, ya udah. Wah, kelihatan ini memang jawaban mahasiswa ya. Kalau waktu dia masih SMA saya tanya pasti nggak sekeren ini jawabannya. Ya bisa saja ada ambisi atau visi misi pribadi ya. Tetapi ketika kita ada di dalam organisasi tadi benar poinnya bertentangan atau tidak. Ya kalau bertentangan gimana? Mencoba untuk apa ya? Kalau saya sih ketika saya bertemu sama yang bertentangan itu, saya berusaha untuk mencari jalan keluarnya, supaya mencari benang merahnya itu gimana. Kalau memang misalnya benar-benar bertentangan dengan apa yang saya percayai, ya udah saya berusaha untuk komunikasikan aja sama teman-teman. Supaya dia ikut kita. Enggak, cari jalan keluar yang sama. Nah, oke, itu dengan organisasi. Kalau kita dengan Tuhan gimana? Mungkin nggak Tuhan nih harus saya jelasin. Mungkin Tuhan nggak ngerti maksud saya. Ya, setelah saya jelasin Tuhan pasti nurut sama saya nanti. Atau, wah ternyata saya yang salah pikir. Karena Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa sampai masa depan saya. Kalau kepada Tuhan kita nggak bisa seperti yang tadi dikatakan. Ya, dan tentunya kalau kita dalam tanda kutip bertentangan dan bahkan melanggar peraturan atau visi misi organisasi, maka ya pasti kita dipanggil atasan kita. Take it or leave it. Kamu masih mau di sini atau mau resign? Ya tentu akan seperti itu. Apalagi kalau memang bertentangannya itu runcing, tajam. Ya, maka tunduk atau pergi. Ya, tunduk atau pergi. Tidak mungkin kita mengganti visi misi perusahaan hanya demi mensinkronkan dengan pemikiran visi dan misi pribadi. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Apalagi itu baru dengan perusahaan, apalagi dengan Tuhan. Waduh, kita ngomong apapun diketawain sama Tuhan. Diketawain karena levelnya udah jauh, nggak bisa dibandingkan. Dan ini satu statement lagi, ini tapi agak ngeri-ngeri sedap ini statementnya ya. Semoga jangan disalahpahami. Nanti pindah ke toko sebelah. Seringkali pemuda termasuk yang giat melayani didorong semata-mata oleh kesenangan diri sendiri. Semangat, pingin tampil, ya. Lalu dia aktif, tapi semata-mata karena kesenangan, karena hobi, karena senang tampil. Ya, ini sesuatu yang nggak mudah dan nggak simpel. Ini rumit sekali. Ya kalau salah paham bisa, oh kalau gitu saya nggak usah pelayanan lah. Ya, bukan demikian. Tetapi makanya tadi tentang semangat ini perlu didalami dengan lebih serius. Supaya aktivitasnya jalan tetapi semangatnya itu benar. Ya, bukan berarti semangat kita selama ini salah, tapi maksudnya lebih tepat. Ya, mungkin selama ini nilai kita baru 90, supaya bisa 100 gitu. 90 kan lulus juga, bagus juga. Tapi kalau bisa 100 kan lebih bagus. Kalau kita tahu bagaimana cara dari 90 bisa jadi 100. Nah, maka kita harus sadar bahwa semangat kita termasuk dalam menghadiri ibadah, termasuk di dalam melayani, jangan semata-mata karena didorong oleh kesenangan, oleh hobi. Ya, hobi saya nyanyi, ya saya ikut paduan suara dong. Hobi saya nyanyi, saya jadi WL, jadi singer dong. Hobi saya main musik, ya saya main musik dong di gereja. Kalau gereja nggak kasih saya main musik, rugi gereja. Kehilangan satu player yang
talented seperti saya, misalnya. Nah, kalau itu maka pelayanan bisa jalan, tapi kita yang rugi, ya, karena semangatnya, motivasinya jadi salah, ya, jadi salah. Nah, maka tetapi apa tadi ya? Kita ada di dalam satu tarik menarik, ya, satu tarik menarik, ketegangan istilahnya, ketegangan antara pemikiran pribadi dengan pemikiran Tuhan. Walaupun kita mau mengikuti kehendak Tuhan, tapi kan kita punya otak sendiri, ya kan? Demikian juga gereja dan strategi pelayanan. Ya sebenarnya kebenaran itu tidak pernah berubah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman ada hal-hal, terutama di pemuda. Ya, pemuda itu selalu pengen pembaruan, ya. Orang tua selalu kepingin establish, ya gitu aja, udah dari dulu kayak gitu ya gitu aja. Nah, maka gereja pun di dalam ketegangan tarik menarik yang kuat antara tetap konsisten atau relevan. Ya, relevan kadang membahayakan konsistensi termasuk pengajaran. Tapi konsistensi seringkali tidak relevan sehingga banyak gereja ditinggalkan. Wah, ini pemikiran yang mendalam, ini bisa jadi penulisan tesis atau skripsi, ya, dan nggak gampang. Nah, karena itu kita juga di dalam melayani, kita yang tahu diri kita atau kita di dalam menghadiri ibadah pemuda, mari kita lihat diri kita. Nomor satu, kita udah rajin atau belum? Kita udah aktif terlibat pelayanan atau belum? Kalau sudah, nah mulai. Saya ini apa karena mau kongko-kongko atau mau hangout atau karena kegiatannya cocok nih. Apalagi kemarin ada brainstorming, saya udah kasih ide nih. Ya, naik gunung lah, main badminton lah, main catur, entah apa kayak mau jalan ke sini, jalan ke sana. Wah, pendapat saya didengar. Lanjut, saya semangat. Kalau pendapat saya nggak diterima bagaimana? Ya. Wah, kalau gitu ngapain nanya-nanya kemarin? Ya, ada orang yang gitu. Karena merasa tidak diikuti, maka mulai. Nah, itu kembali tadi, itu berarti semangatnya dari diri. Ya. Kalau kebenaran mau nggak ada program apa-apa kayak ibadah kaku-kaku, ya nggak ada jalan-jalan, nggak ada kebersamaan. Idealnya ya tetap ibadah, orang saya ibadah kepada Tuhan kok. Ibadah itu bukan mau bersenang-senang. Tetapi tadi kita perlu relevan juga, ya, karena kelihatan yang tidak relevan semakin ditinggalkan, ya. Bisnis saja berubah terus, disrupsi istilahnya ya. Yang tidak mengikuti perubahan ya akan ke laut. Ya, contoh minggu lalu sudah dibahas sama Kak Pania. Nokia, ya angkatan saya, wah dulu Nokia itu masih wow gitu, kalau pakai Nokia itu wow. Sekarang ya mungkin sebagian emang pernah ada ya HP Nokia ya. Masih ada sih sekarang, cuman sudah sangat jatuh. Ya karena itu bagian dari tidak mengikuti zaman. Maka antara kita mengikuti zaman tapi tidak terseret oleh semangat zaman dan arus zaman, itu yang gak gampang. Ya maka kita tadi saya katakan ada ketegangan. Ya ketegangan yang terus menerus. Ya, di satu sisi kita harus konsisten menjaga kebenaran, tetapi perlu juga relevan. Nah, ini yang gak gampang, ini terus menjadi diskursus di dalam perjalanan kehidupan kita, termasuk di dalam perjalanan pelayanan youth di gereja kita. Ya, bagaimana bisa relevan tetapi tetap menjaga nilai-nilai kebenaran yang tidak pernah berubah. Ya, bagaimana kontennya itu bagus, tidak boleh berubah, tetapi packagingnya itu dikemas dengan yang mengikuti selera. Ya, jadi ini dalam sekali, ya, dalam sekali. Nanti bisa kita diskusikan lagi. Oke, saya ingin menunjukkan tipe-tipe semangat, ya ini hanya pemikiran singkat, ya. Ada orang yang semangatnya seperti minuman soda, ya. Begitu dibuka, wah langsung begitu happening, begitu semangat luar biasa, tapi lama-lama hilang, kemeriahannya itu hilang, ya. Ada yang tipenya seperti itu, ya. Ada yang tipenya seperti termometer.
Tergantung, ini termometer jadul air raksa punya ya, yang masih taruh di sini. Ya, tunggu berapa lama, baru nanti dikepret-kepret dilihat, udah sampai berapa nih ukurannya. Dia tuh mengikuti, ya kalau suhu kita tinggi dia akan ikut. Suhunya turun dia juga akan ikut turun. Maka dia bergantung kepada apa yang ada di luarnya, maka dia ngikut. Ya. Satu lagi tipe termostat AC. Ya. Waktu AC mati, ruangan ini cukup lembab dan agak gerah kita. Ya. Tetapi dia nggak ngikutin gerahnya. Begitu kita bikin 16, sekitarnya itu akan dia bikin 16 suhunya. Ya. Maka dialah yang memberikan pengaruh kepada sekitarnya. Walaupun sekitarnya itu lagi panas. Ya. Jadi dia memberikan pengaruh, dia bukan ikut-ikutan apa yang ada di luarnya. Dan ini sebenarnya yang diharapkan. Menjadi garam dan terang itu ya seperti termostat AC. Ya, atau kalau guru agama saya dulu waktu SMA bilang, jadilah kalian seperti ikan di laut. Walaupun laut itu asin, tetapi mereka tidak asin. Baru saya bilang, tapi ada ikan asin, Bu. Itu pas sudah mati baru jadi ikan asin katanya. Iya ya, ya karena saya bukan nelayan, saya nggak ngerti. Cuma nyeletuk doang. Ikan asin kan ikan laut, padahal ikan air tawar juga ada juga yang asin ya. Ikan asin hanya setelah mati. Ya, ikan di laut itu biarpun asinnya kayak mana, mandi berenang terus apa nggak keringetan ya. Makanya katanya air laut asin karena ikan-ikan berenang sampai keringetan semua. Jadi asin air laut. Ini cerita-cerita doang ya. Tapi mereka nggak pernah asin. Saya pernah makan waktu saya di provinsi lain, ikut nelayan ke laut, pergi sore pulang pagi, mancing, dapat ikan atau sotong, ya cumi-cumi, baru dapat itu, nggak usah macam-macam bumbu, goreng aja manis, ya enak banget. Bener, saya ingat guru SMA saya ngomong, iya ya, nggak asin loh. Padahal dia nggak pernah keluar dari laut, yang asin itu. Tetapi dia tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Nah, kembali lagi kepada Yeremia sebagai penutup. Ya, Yeremia ada kalanya mengalami kelemahan karena kendati pun dia seorang nabi, dia manusia biasa. Ya, ngomong aja nggak lancar, ya kan? Masih muda lagi. Ada kalanya dia juga mengalami keraguan, kekesalan, kekecewaan. Ya. Udah capek-capek pelayanan, nggak ada yang mau bertobat. Ya, seolah-olah dia tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan dia tetap memandang kepada Allah. Jadi bukan tergantung dianya. Dia tetap memandang kepada Allah dan dia terus melakukan apa yang Allah lakukan. Walaupun kondisi di sekitar tidak kondusif dan tidak menyenangkan hatinya. Ya, karena dia istilahnya pelayanannya tidak spektakuler, tidak ada orang bertobat. Nah, dia tujuan akhir dari pelayanannya adalah Allah. Ya, di saat dia susah, dia tetap beriman. Nah, berimannya ini yang penting. Dia beriman bukan supaya dibebaskan dari masalahnya. Tetapi dia beriman bahwa Tuhan menyertai dia. Apapun kondisi yang dia alami. Ya, maka Yeremia ini menjadi teladan yang luar biasa. Ya, kalau sekarang, waduh, pasti kecewa lah, pasti berpikir apa yang salah ya. Apa Tuhan gak pakai saya, atau saya kebanyakan dosa, masa saya pelayanan sama sekali gak berhasil. Ditolak oleh, kalau sekarang, ditolak oleh jemaat sendiri, ditolak oleh youth sendiri. Pendeta itu apa sih ngomongnya? Ya, ditolak. Ya, apa enggak galau ini Yeremia ini? Tetapi dia terus melayani. Ya, dia terus melayani, dia terus apa yang Tuhan suruh katakan, dia katakan. Walaupun ditolak, never mind. Karena dia tahu, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan pada akhirnya memang dia tetap memilih untuk setia. Melayani Tuhan. Kemuliaan Allah menjadi yang terutama. Inilah semangat yang sejati. New spirit. Yang harus dimiliki oleh setiap kita. Apalagi hamba Tuhan seperti saya misalnya. Waduh, ini harus spirit yang kayak gini nih. Kalau enggak akan cepet layu.
akan cepat putus asa dengan segera. Ya. Maka inilah semangat inti yang mengobarkan semangat diri. Semangat yang bisa terus-menerus setia dan taat menjalani panggilan karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi tidak mementingkan atau tidak menjadikan hasil yang terdiri dari angka-angka dan kasat mata sebagai tujuan utama. Ya, karena ada banyak pelayanan yang akhirnya prosesnya tidak benar, yang penting hasil. Ya, yang penting hasil. Maka proses ini yang penting. Dan semangatnya termotivasi dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri. Sekiranya pun pelayanannya spektakuler, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kiranya kita semua menjadi apa yang di dalam dunia teologi disebut the remnant, kaum yang tersisa. Ya, kalau kita baca, kita ikut PA, mungkin sebagian di sini ada yang rajin ikut PA. Di dalam setiap kejadian, ya, selalu ada yang namanya the remnant. Biarpun ada penghukuman Tuhan, entah itu kepada bangsa Israel atau kepada bangsa-bangsa yang bukan Israel, selalu warning, akhirnya ada janji Tuhan. Barang siapa yang bertahan, ya, di seluruh bagian Alkitab ada kalimat-kalimat seperti ini. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kebanyakan tidak dapat. Ya. Maka the remnant ini kaum yang sisa, ya, yang sudah melalui berbagai macam cobaan, godaan, tantangan, ancaman, tetapi dia sampai garis finish yang ditentukan Tuhan. Itu disebut the remnant, kaum yang tersisa. Ya. Kiranya kita semua masuk di dalam kelompok ini. Ya, menjadi kaum yang tersisa, menjadi pemuda yang tersisa. Awalnya kita mau relevan dengan zaman, tapi akhirnya banyak yang terseret oleh arus zaman. Karena dibilang kurang gaul lah, kurang up to date lah, maka banyak pemuda yang akhirnya mulai mundur teratur dari gereja. Ya, sebaliknya, jangan sampai gereja kita begitu kakunya, sampai sedemikian rupa nggak mau tahu, nggak mau dengar pendapat, nggak mau dengar masukan, akhirnya tidak relevan dan akhirnya ditinggalkan. Ya, mari kita temukan titik keseimbangannya, ya, supaya kita memiliki semangat, tetapi bukan semangat yang saru, ya, melainkan semangat yang baru yang Tuhan karuniakan dan terus Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan sore hari ini memberkati kita semua sehingga kita terus mendapatkan semangat yang benar dan semangat yang terus diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Katakan kepada orang di samping saudara, semangat. Semangat cuy. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa.